Halo semuanya, salam kasih dalam Kristus. Berjumpa lagi bersama kami, para frater skolastik MSF, dalam seri Remiva, Renungan Mingguan Bisafa. Saudara semua, dalam hidup kita pasti pernah mengalami atau juga melihat peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Misalnya peristiwa ketika kita sembuh dari sakit atau berhasil dalam pekerjaan. Pengalaman-pengalaman itu sangat menyentuh kita sehingga membuat kita itu merasa bersyukur, merasa berterima kasih kepada Tuhan karena penyertaannya benar-benar terjadi dalam hidup kita. Peristiwa bahagia atau sukacita itulah yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam sabda Tuhan pada Minggu Prapaskah yang kedua ini. Dalam bacaan pertama ada tokoh Abraham yang mengalami perjumpaan iman dengan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, menjanjikan sebuah keturunan melalui Abraham, seketika itu juga Abraham percaya. Dan Tuhan benar kemudian mengikat perjanjian dengan Abraham untuk memberikan keturunan daripadanya. Pertanyaannya adalah, benarkah kita semudah itu percaya? Seringkali kita sulit untuk membangun sikap percaya dan memang tidak mudah. Apalagi di tengah situasi zaman sekarang. Kita itu berhadapan dengan kenyataan hidup yang mungkin sulit membuat kita percaya kepada Tuhan. Atau juga kita menerima banyak informasi atau berita hoax yang bertebaran di sekeliling kita. Kita dipenuhi atau disuguhi dengan berbagai macam informasi, bahkan tidak jarang itu menyentuh soal iman kepada Tuhan. Penghayatan iman, sesuatu yang terlihat begitu indah, begitu tertuju kepada Tuhan, tapi sebenarnya perlu kita waspadai. Oleh karena itu, kita mesti waspada. Itulah yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan yang kedua kepada jemaat di Filipi. Dalam bacaan kedua, Paulus menasihati kita semua, menasihati umat jemaat di Filipi untuk meneladani Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia mengatakan bahwa banyak orang yang justru menjadi seteru salib Kristus. Banyak orang yang menuhankan perut mereka. Banyak orang yang memuliakan aib mereka sendiri, dan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada hal-hal duniawi. Sehingga akibatnya apa? Orang kemudian menjadi terputus relasi dengan Tuhan. Mereka tidak terhubung dengan Allah. Padahal sebagai orang Kristiani, sebagai orang beriman, kita percaya bahwa hidup kita adalah milik Allah. Keselamatan kita datang daripadanya. Allah sebagai pencipta, penguasa semesta alam yang hari ini dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa ia menampakkan kemuliaannya kepada para muridnya. Para murid adalah manusia seperti kita dan Allah menyatakan itu kepada mereka dan Allah menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang mulia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, para murid mengalami dan menyaksikan sendiri pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan mereka merasa bersukacita. Mereka bersukacita karena Allah sendiri yang hadir di dalam hidup mereka. Saudara sekalian, peristiwa atau pengalaman-pengalaman kita bersama Allah adalah kekuatan kita dan lewat sabda Tuhan hari ini secara khusus mengajak kita semua untuk mengalami peristiwa-peristiwa hidup kita, untuk mengisi peristiwa-peristiwa atau pengalaman kita itu dengan pengalaman akan Allah. Artinya apa? Bahwa secara khusus di masa Prapaskah ini, kita berbuat sesuatu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, yaitu melalui 3 hal yang ditekankan, yaitu melalui doa, puasa, dan amal kasih, supaya kita pun semakin dekat dengan Allah, semakin mengalami cintanya, dan juga hidup kita semakin diberkati, dan pada akhirnya kita pun mengalami perjumpaan bersama Allah
yaitu dalam kemuliaan hidup yang kekal di surga. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Keluarga Kudus Nazaret mendoakan kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.